Shalom Love Church Family, selamat hari Minggu, selamat pagi. Mari kita satukan hati kita beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kami masih bersama-sama, kami bisa beribadah Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan ada Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan, dan kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kami mau menari, kami mau bernyanyi buat Tuhan. Kiranya lewat pujian dan penyembahan kami Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Bapa Kau urapi ibadah kami. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Mari kita angkat sembah dan puji kita untuk Tuhan. Dia yang bertahta atas hidup kita. Dia yang selalu mengasihi kita. Melewati musim-musim hidupmu, Tuhan selalu ada. Gak ada yang perlu kita khawatirin, gak ada yang perlu saudara khawatirin. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersamamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari angkat suaramu, berikan Dia penyembahanmu, berikan Dia pujian. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya akan kuasa-Mu, Yesus. Selalu Engkau yang ku sembah. Ku sembah Engkau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau kekuatan di hidup kami. Oh Yesus, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan dengan segenap hatimu, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah dalam kekuatan-Mu. Serah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Jemaat Love Church. Pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu Tuhan bahwa hidup kami hanya karena firman Allah. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya menjelang hari-hari di mana kami juga akan mengakhiri bulan Oktober ini, kami rindu biarlah ada firman Tuhan yang mendasari kekuatan hidup kami di minggu yang terakhir Tuhan, dan memasuki
bulan yang baru, yaitu bulan November. Kami minta supaya kuasa Tuhan menaungi kami dan kebenaran firman Tuhan menjadi landasan yang kuat. Hamba berdoa pagi ini setiap pemberitaan firman Tuhan urapi setiap kata-kata hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Kerinduan kami yang sakit disembuhkan, yang punya masalah dipulihkan Tuhan. Bahkan apapun persoalan kami melihat Yesus lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami tolak segala sesuatu yang bukan dari Allah dalam nama Yesus. Terpujilah Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku, yaitu yang terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan, angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dalam perahu itu. Saya ulangi, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau pun itu teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak, Ibu dan Saudara, demikian firman Tuhan. Kata Alkitab, orang yang berbahagia orang yang membaca, merenungkan dan melakukan. Jadi kalau kita sekedar membaca dan merenungkan, kita bukanlah orang yang berbahagia. Tapi ketika kita melakukan sabda firman Tuhan ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu dan Saudara, di tengah-tengah kondisi kita tahu bahwa pandemik belum berakhir. Ya, kondisi yang menggoncangkan seluruh bangsa bahkan umat manusia. Dan inilah yang menjadi masalah-masalah hidup, badai kehidupan yang hari-hari ini kita hadapi dari waktu ke waktu. Itu sebabnya saya percaya dalam kisah yang kita lihat ini, di sini dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Jadi kita lihat bahwa di sini Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak. Nah Bapak Ibu, dalam perjalanan itu ayat selanjutnya dikatakan mereka meninggalkan dan membawa Yesus. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka mengarungi lautan, tiba-tiba angin badai yang begitu dahsyat sehingga perahu itu tergoncang, bahkan mereka hampir tenggelam. Dan saat itu ternyata waktu mereka datang minta pertolongan dari Yesus, Yesus sementara tertidur Bapak Ibu. Tapi Yesus bangun dan menghardik angin itu sehingga danau dan angin itu berhenti. Nah Bapak Ibu dan Saudara, satu tema di tengah-tengah kita mengakhiri bulan Oktober, saya mau katakan, jangan pernah biarkan Yesus tertidur. Sekali lagi, jangan pernah membiarkan Yesus tertidur. Bapak, Ibu dan Saudara, tanpa kita sadari, kita melihat ketika Yesus ada di perahu itu, Yesus tertidur. Sehingga angin dan badai itu mengamuk dan seakan-akan tidak ada kekuatan apa-apa dari para murid-murid. Tapi waktu mereka membangunkan dia bangun, dia menghardik angin dan danau. Semuanya menjadi tenang. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada banyak sekali badai-badai kehidupan. Dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit yang rasa-rasanya tidak pernah berhenti. Tapi saya mau katakan, jangan sekali-kali membiarkan Yesus tertidur. Karena kalau Yesus tertidur, dunia ini akan runtuh saudara. Hidupmu tidak akan pernah lihat mujizat dan keberkatan yang dari Allah. Bapak, Ibu dan Saudara, ada beberapa hal saya ingin membahas pagi hari ini untuk biarlah kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan ini. Kalau kita melihat bahwa badai-badai hidup yang kita alami, dan saya katakan tema tadi, jangan pernah membiarkan Yesus tertidur. Nah, satu pertanyaan buat kita semua. Mengapa sampai Yesus tertidur? Mengapa sampai Yesus tertidur? Nah, poin yang pertama saya melihat, karena murid-murid mengambil alih kepemimpinan Yesus. Ya, di dalam kisah ini ayat yang ke-35 dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya ini Yesus yang mengajak.
Tetapi di ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Tadinya Yesus yang mengajak, sekarang mereka yang mengajak Yesus. Tadinya Yesus yang memimpin, sekarang Petrus dan teman-temannya, murid-murid yang lain justru mengajak ataupun memimpin perjalanan itu. Itu sebabnya saya mau katakan, karena mereka mengambil alih kepemimpinan. Di dalam kehidupan kita, kalau bukan Yesus yang berkuasa dalam hidup kita, kita akan gagal. Ketika di dalam kehidupan kita, ilmu pengetahuan, kepintaran, dan kegantengan, segala sesuatu yang menjadi kelebihan-kelebihan kita mulai mendominasi hidup kita, sebetulnya disitulah kita mulai gagal. Karena kita mulai ambil alih kepemimpinan dalam hidup kita. Bukan lagi Yesus yang memimpin hidup kita. Karena ketika engkau mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sebetulnya bukan engkau lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam engkau. Di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20 dia katakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya ketika kita menerima Yesus, percaya dan menjadi orang Kristen, seharusnya Yesus yang memimpin hidup kita. Bukan orang lain, bukan kepintaran kita, bukan pengalaman kita, bahkan bukan kita yang sebaliknya memimpin Yesus atau mengatur hidup Yesus. Tapi Yesus yang mengatur hidup kita. Satu pertanyaan bagi kita. Sudahkah Yesus memimpin hidupmu? Sudahkah Yesus memimpin rumah tanggamu? Sudahkah Yesus yang menjadi nakoda di dalam kehidupan pekerjaanmu, usahamu, bisnismu? Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan biarkan Yesus tertidur. Dan saya katakan tadi, mengapa sampai Yesus tertidur? Karena kadang-kadang kita ambil alih kepemimpinan. Bukan Yesus yang memimpin kita, tapi kita balik memimpin Yesus. Poin yang kedua, kita lihat di sini, karena mereka andalkan kekuatan mereka. Mengapa mereka mengandalkan kekuatan mereka? Karena mereka merasa hebat. Yesus tertidur karena mereka tidak lagi membutuhkan Yesus. Yesus melihat kondisi ketika mereka ambil alih kepemimpinan, mereka merasa hebat. Yesus membiarkan mereka. Yesus tahu bahwa karena Yesus melihat hati manusia. Kenapa mereka merasa hebat? Petrus, Andreas, dan teman-teman yang lain, orang-orang yang dibesarkan di daerah pantai. Dan kalau bicara tentang laut, saudaraku, mereka memang lebih ahli daripada Yesus. Karena Yesus hanya anak seorang tukang kayu. Kalau bicara mebel, bikin kursi, bikin meja, bikin lemari, Yesus ahlinya. Tetapi kalau bicara mancing, Petrus bilang, oh good, ini yang jagoannya. Orang dibesarkan dari kecil sampai besar, saudara. Dan seorang pelaut, dia bisa membaca situasi apa. Saya dibesarkan di daerah pantai. Masa-masa kecil saya melihat orang tua saya dan tetangga-tetangga, kalau mereka pergi nelayan, saudara, melaut, mereka sudah baca suasana alam. Mereka ngerti. Ketika mereka lihat angin barat bertiup, mereka katakan kita pergi ke utara, karena di sana pasti ada ikan. Ketika mereka melihat ada burung-burung yang dari darat terbang ke laut, mereka bilang ayo kita ke sana karena di sana ada banyak ikan. Ketika mereka melihat bulan, mungkin itu bulan sabit atau bulan penuh, mereka tahu di daerah-daerah tertentu ada banyak ikan. Mereka punya insting. Mereka sudah memahami karena dari kecil mereka ada di pinggiran pantai. Begitu juga Petrus dan para nelayan yang lain pada waktu itu yang sudah menjadi murid Yesus. Sekalipun mereka sudah menjadi murid Yesus, tapi mereka punya kebanggaan. Mereka merasa bahwa mereka hebat. Mereka orang laut. Mereka tahu soal masalah ikan. Mereka tahu soal laut, saudara. Ini yang membuat kehebatan. Merasa sombong. Mereka mulai andalkan kekuatan sendiri. Dan kita lihat dari poin pertama, mereka langsung ambil alih kepemimpinan. Karena mungkin dalam benak mereka, kalau soal kayu, tukang kayu, Yesus yang nanti bekerja. Tapi kalau soal laut, saya yang harus pimpin perjalanan itu. Mungkin itu ada dalam benaknya Petrus dan yang lain-lain. Dan hari-hari ini saya mau katakan, kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kadang-kadang kita merasa hebat dengan kelebihan-kelebihan kita. Ketika kita mulai studi yang tinggi, S1, S2, S3, bahkan S selanjutnya, Esteller dan yang lain-lain, saudara, kadang-kadang kita merasa angkuh dan sombong. Kita punya kepintaran, kita merasa sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Kita punya segudang pengalaman, kadang-kadang kita juga merasa sudah tidak perlu butuh Tuhan. Tapi saya mau katakan pagi ini, mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan membiarkan Yesus tertidur.
Ketika kita mulai mengandalkan diri sendiri, Yesus yang akan berdiam dan Dia melihat kita. Apakah kamu mampu atau tidak. Ketika kita sibuk dengan segala urusan kita, Yesus yang kadang-kadang berdiam diri. Sampai kita menyerah, angkat tangan, baru Yesus turun tangan. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang kadang-kadang sudah tidak duduk lagi di kaki Tuhan. Karena punya segudang gelar. Dia lebih banyak berbicara tentang teologis. Sehingga kalau orang melakukan mujizat Tuhan, dia bengong dan dia mulai protes. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, jangan andalkan kekuatan. Alkitab katakan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, hal yang terakhir yang saya melihat di sini, mereka menempatkan Yesus di bagian belakang. Saudara, di situ dikatakan bahwa Yesus sementara tertidur di buritan. Pada waktu itu di ayat 38, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Di kapal yang namanya buritan itu bagian yang paling belakang. Yang namanya haluan pasti bagian yang paling depan. Artinya kalau kita meletakkan Yesus di depan kita, berarti otomatis Yesus yang harus memimpin hidup kita. Yesus yang menjadi nahkoda, Yesus yang mengarahkan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mau ngatur langkah kita kalau kita tempatkan Dia yang paling belakang? Bapak Ibu, di kapal-kapal modern, kalau seorang pejabat naik kapal, ya kalau ukuran kecil tidak terlalu besar kapal-kapal antar pulau, itu biasanya di haluan selalu pejabat itu ditempatkan di ruang nahkoda. Tidak pernah mereka menempatkan seorang pejabat itu di daerah buritan. Yang di buritan ada, yang biasanya ada di daerah buritan, saudara. Kalau kapal-kapal kayu ukuran-ukuran sekitar 30-50 meter, ya. Bapak Ibu, biasanya di daerah buritan itu gudang. Dan maaf kata, toilet. Jadi kalau seorang pejabat naik, pasti dia cari di daerah haluan, di ruang nahkoda, dan dia ada bersama-sama dengan orang yang membawa kapal itu. Artinya itu sebuah kehormatan ketika menempatkan orang itu di bagian terdepan. Nah, di sini kita lihat Yesus ditempatkan di daerah bagian belakang, itulah buritan. Berarti mereka tidak menghargai kehadiran Yesus. Mereka merasa bahwa Yesus tidak tahu apa-apa soal lautan seperti yang tadi saya katakan. Dalam kehidupan kita pun kadang-kadang kita tempatkan Yesus yang bagian terakhir. Tanpa kita sadari, kadang-kadang Yesus nomor sekian, saudara. Yang nomor satu otak kita, yang nomor satu uang kita, harta kita, kekuasaan kita, kelebihan kita, kepintaran kita. Yang nomor satu orang-orang tertentu. Yesus nomor sekian. Contoh yang sederhana, kalau seorang sakit, biasa yang dicari tentunya rumah sakit yang terkenal. Kalau orang sakit jantung yang dipikirkan nomor satu langsung Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Kalau harapan kita angkat tangan, cari Penang, ya, Malaysia, Singapura, atau bahkan ke Jerman. Negara-negara yang terkenal dengan operasi jantung yang luar biasa, rumah sakit terkenal. Nanti dari sana sudah angkat tangan, baru pulang cari pendeta. Telepon Pastor Sifki, tolong doain. Artinya waktu datang kepada pendeta itu nomor sekian. Di sini membuktikan bahwa kita cari Tuhannya nomor terakhir. Bapak, Ibu, dan saudara, kita sama dengan wanita Samaria. Pada waktu dia bercakap-cakap dengan Yesus di sumur Yakub. Di situ dikatakan, Yesus katakan bahwa kalau engkau tahu dengan siapa engkau berbicara, niscaya engkau akan meminta air daripadanya. Ya. Tapi wanita itu katakan guru. Dia sudah katakan guru, dia katakan Tuhan. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam.
Ini ironis sekali. Dia katakan Tuhan tapi dia mempermasalahkan tidak punya timba dan sumurnya dalam. Kalau dia tahu dia berbicara dengan Tuhan, dengan guru, dengan seseorang yang benar-benar punya karisma yang luar biasa, itu seharusnya dia tidak mempermasalahkan timba maupun sumur itu dalam. Karena seorang yang namanya sampai dia sebut sebagai Tuhan, otomatis dia sanggup untuk melakukan apa saja. Tapi kondisi yang ada tidak demikian. Wanita ini mempermasalahkan sumur ini dalam dan tidak ada timba. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita pun kadang-kadang demikian. Kita berpikir bahwa sumur ini terlalu dalam dan guru atau Yesus tidak punya timba. Makanya waktu sakit nomor 1 kita cari dokter. Nanti kesekian baru kita cari Tuhan. Dan dalam hidup kita pun demikian Bapak Ibu. Saya mau katakan poin yang terakhir ini, bahwa mereka menempatkan Yesus di paling belakang. Satu pertanyaan buat kita pagi ini. Di manakah engkau menempatkan Yesus? Apakah yang nomor 1, yang paling depan, atau nomor yang terakhir, yang paling belakang? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak memperpanjang khotbah ini. Tapi saya cuma mau katakan, jangan biarkan Yesus tertidur. Ingat hari-hari yang kita lewati semakin jahat. Penuh tantangan, masalah, pergumulan. COVID-19 ini kelihatan sudah mau berakhir. Tetapi sampai hari ini masih belum berakhir. Bahkan ada prediksi kemungkinan ada varian baru yang akan muncul. Gelombang ketiga. Ada kekhawatiran seperti itu. Nah, di tengah-tengah kondisi yang ada banyak orang, para ahli juga memprediksi gelombang ketiga ini lebih berbahaya. Nah, kalau gelombang pertama dan kedua kita lihat goncangannya begitu menakutkan. Apalagi gelombang ketiga kalau orang katakan lebih berbahaya. Tapi pagi ini saya mau katakan, jangan sekali-kali membiarkan Yesus tertidur. Karena ketika kita di tengah-tengah badai dan ada Yesus, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Lihat di sini dikatakan ayat yang terakhir, semua orang tercengang. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Masalahmu kecil di hadapan Allah. Persoalanmu terlalu kecil, Allah sanggup untuk menyelesaikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seekor Raja Wali ketika badai datang, sebelum badai datang dia sudah tahu. Dia punya insting. Sehingga waktu badai datang dia mengepakkan sayapnya. Sehingga badai itu menghantam dia dan dia semakin terbang tinggi bahkan di atas badai. Dia keluar sebagai pemenang. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita tidak membiarkan dia tertidur, tapi kita berjalan bersama-sama dengan dia. Kita membawa dia atau menempatkan Yesus untuk memimpin kehidupan kita. Kita tidak merasa hebat, tapi kita meletakkan kekuatan kita, kebergantungan kita total kepada Tuhan. Bahkan kita meletakkan dia yang paling depan. Saya percaya apapun persoalan hidupmu, badai kehidupan engkau akan berlalu. Dan engkau semakin naik tinggi. Tuhan akan mengangkat engkau dan engkau melihat dari atas. Semua persoalan dan badai hidupmu engkau akan lewati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, bulan Oktober sudah berakhir di hari ini. Dan kami akan masuk minggu yang baru, hari yang baru di hari esok pada bulan November. Kami tidak tahu apa yang terjadi di bulan November dan selanjutnya ke depan. Tapi kami punya Allah yang memimpin kami di hari esok. Kami punya Allah yang kami mau menempatkan di depan. Kami punya Allah yang kami mau tempatkan sebagai pemimpin yang memimpin langkah hidup kami. Kami punya Allah yang kami menyadari bahwa kehebatannya mengatasi segala langit dan bumi. Ada kuasa yang sudah diberikan, otoritas berkuasa di sorga dan di bumi. Itu sebabnya pagi ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami membiarkan Yesus tertidur. Pagi hari ini kami dicerahkan oleh firman Tuhan ini, supaya kami jangan membiarkan sedetik pun Yesus tertidur dalam hidup kami. Mari Bapa, ambil alih hidup kami, pimpin sehingga langkah-langkah kehidupan kami ke depan, rumah tangga kami, ekonomi kami, bahkan persoalan hidup kami apapun juga,
nomor satu hanya Yesus di atas segala-galanya. Yesus yang memimpin hari esok kami. Yesus yang memimpin perjalanan hidup kami. Bahkan kami cuma andalkan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman yang sudah kami dengar. Hamba berdoa pagi ini Tuhan, anak-anak-Mu yang datang dengan pergumulan pribadi, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit, apapun sakit penyakit Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kanker paru-paru, sakit penyakit jantung, stroke, apapun juga, di dalam nama Yesus, biarlah kuasa darah Yesus itu menyembuhkan dan memulihkan. Hamba berdoa yang datang dengan pergumulan rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga. Bahkan yang datang dengan pergumulan ekonomi, Bapa, Engkaulah Allah di atas segala sesuatu. Engkau menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dipermuliakanlah nama-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pagi ini dari Gereja Love Church. Tuhan memberkati. Apapun persoalan mereka, jangan Engkau tinggalkan mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan Pastor Sifki dan Ibu Eni Tuhan, bahkan anak-anak yang ada. Tuhan memberkati. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Ibu Eni di dalam kondisi kesehatan, Tuhan kami percaya. Kondisi kesehatan yang sakit, Tuhan biarlah kuasa Yesus menyembuhkan hamba-Mu. Engkau meletakkan tangan-Mu yang berlubang paku, dan biar oleh bilu-bilu darah-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan itu terjadi Tuhan. Wanita yang 12 tahun pendarahan, dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Bahkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, Yesus mengatakan, Lazarus keluar, dan Lazarus yang sudah mati itu menjadi bangkit. Maka hamba percaya mujizat yang sama akan terjadi juga oleh Ibu Eni Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk semua kami yang hadir, Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan tetap memberkati dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bapa, jangan tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk COVID yang masih ada. Kami juga berdoa supaya Tuhan jamah dalam nama Yesus. Supaya hari-hari ke depan semua gereja boleh berjalan dengan baik, semua kegiatan boleh berjalan dengan baik. Karena badai ini sudah berlalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Lalu Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami sadar bahwa doa kami jauh daripada kesempurnaan. Tapi kami berdoa biarlah doa yang Tuhan ajarkan buat kami, Tuhan sempurnakan melalui doa ini secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kami pulang siang ini Tuhan, kami berdoa biarlah damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kami semua, dan oleh kuasa Roh Kudus menyertai, membimbing, dan selalu melindungi kami saat ini terus kekal selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.